Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 untuk jenjang SMP atau MTS. Nah, pada pembahasan soal PTS kali ini dikhususkan untuk seni tari. Semoga video ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua untuk menghadapi penilaian tengah semester. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Like jika suka dengan video ini, share, kemudian jangan lupa komen ya. Nah, ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal penilaian tengah semester seni budaya khusus seni tari. Soal nomor 1. Seni tari di Indonesia sangatlah kaya. Keanekaragaman kesenian tari dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas masing-masing daerah yang perlu dilestarikan oleh generasi mendatang. Yang menjadi materi pokok dalam sebuah garapan tari adalah A. Gerak, B. Ide, C. Ruang, D. Tenaga. Jawaban yang benar adalah yang A. Gerak. Pembahasan untuk soal nomor 1. Karena ide penggarapan gerak tari adalah gerak yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Contohnya yaitu gerak berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Oleh karena itu, materi pokok dalam sebuah tari yaitu gerak. Soal nomor 2. Beberapa ahli tari membuat banyak pengertian tari yang berbeda-beda menurut unsur subjektivitas dan sudut pandang para ahli masing-masing. Di bawah ini yang bukan termasuk ahli dalam mendefinisi tari adalah A. Sudarso, B. Bagong Kussudiardja, C. John Weaver, D. Ki Narto Sabdo. Jawaban yang benar adalah yang B. Ki Narto Sabdo. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya yaitu yang bukan termasuk ahli dalam mendefinisi tari, yaitu D. Untuk opsi jawaban A sampai D itu merupakan tokoh yang mendefinisikan tari, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sedangkan Ki Narto Sabdo adalah seorang seniman yang juga dalang wayang kulit. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Ada banyak pendapat ahli yang mendefinisikan pengertian seni tari. Di bawah ini yang merupakan definisi tari menurut Kamala Devi Kattopadhyaya adalah A. Ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. B. Suatu insting atau desakan emosi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk mencari ekspresi pada tari. C. Gerak-gerak yang teratur yang elegan dibentuk secara harmonis dari sikap pelok dan melawan postur tubuh yang anggun. D. Gerak-gerak yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan manusia untuk dapat dinikmati. Jawaban yang benar adalah yang B. Suatu insting atau desakan emosi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk mencari ekspresi pada tari. Untuk opsi A, itu merupakan definisi dari Sudarso. Nah, untuk yang opsi C,
itu merupakan definisi tari dari John Weaver yang berasal dari Inggris. Sedangkan opsi jawaban D yang merupakan definisi dari Susan Leger dari Amerika. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, menurut Kamala Devi Kattopadhyay yang merupakan ahli tari dari India. Soal nomor 4. Salah satu ahli menyebutkan bahwa tari adalah suatu gerak yang ritmis. Hal tersebut dikemukakan oleh A. Sudarso, B. Bagong Kussudiardja, C. John Weaver, D. Kurt Sachs. Jawaban yang benar adalah yang A. Sudarso. Menurut Sudarso, tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak yang indah dan ritmis. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang Soal nomor 5. Berdasarkan beberapa pengertian seni tari yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari gerak tari adalah A. Gerak-gerak yang teratur yang elegan dibentuk secara harmonis dari sikap elok dan melawan postur tubuh yang anggun. B. Gerak sehari-hari yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi dan distorsi sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. C. Gerak-gerak yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan manusia untuk dapat dinikmati. D. Gerak yang telah diubah menjadi gerak-gerak bermakna yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar adalah yang B. Gerak sehari-hari yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi dan distorsi sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Untuk opsi A, C, dan D itu merupakan pengertian tari dari para ahli. Sedangkan soal nomor 5 yaitu simpulan dari pendapat beberapa ahli. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia. Di dalam sebuah seni, tari terdapat gerak wantah. Yang dimaksud dengan gerak wantah adalah A. Gerak yang telah diubah menjadi gerak-gerak yang bermakna. B. Gerak yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. C. Gerakan yang belum mengalami proses pengolahan. D. Gerak yang diperoleh melalui eksplorasi dan imajinasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Gerakan yang belum mengalami proses pengolahan. Gerak wantah atau disebut juga dengan wadak atau natural, yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Jika gerak wantah mengalami perubahan dengan cara distilasi dan distorsi, baru akan menjadi gerak tari. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Yang termasuk contoh gerak wantah di bawah ini adalah A. Tanjak, B. Cengkang, C. Lari, D. Serisik. Jawaban yang benar adalah yang C. Lari. Yang termasuk gerak wantah adalah lari, meloncat, berjalan, dan lain-lain yang merupakan gerak manusia sehari-hari yang belum mengalami proses perubahan. Jawabannya adalah yang C.
Soal nomor 8. Gerakan berlari kemudian dirubah ada sedikit pengharapan sehingga gerakannya tampak menjadi indah dan beraturan, berirama, ritmis, sehingga gerakan berlari tersebut akan berubah menjadi gerakan tari. Istilah yang tepat dari gerakan tersebut dalam gerak tari adalah A. Srisik, B. Lumaksana, C. Cancer, D. Trecet. Jawaban yang benar adalah yang A. Srisik. Untuk opsi B, Lumaksana itu merupakan gerakan berjalan, baik itu gerakan maju ataupun mundur. Untuk opsi C, Cancer, itu gerakan kaki dengan berpindah posisi menggeserkan telapak kaki secara bersamaan. Untuk yang opsi D, Trecet, gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan jinjit. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Dalam sebuah garapan tari, hal-hal yang membentuk satu kesatuan gerak yang kemudian menjadi harmoni adalah A. Ruang pribadi dan ruang umum, B. Intensitas, aksen, kualitas, C. Waktu dan tempo, D. Ruang, waktu, tenaga. Jawaban yang benar adalah yang D. Ruang, waktu, dan tenaga. Untuk opsi A, antara ruang pribadi dan ruang umum itu merupakan satu kesatuan, yaitu di elemen ruang. Untuk opsi B, intensitas, aksen, kualitas itu merupakan isi dari elemen tenaga. Sedangkan yang C, waktu dan tempo itu merupakan satu kesatuan, yaitu elemen waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 10. Elemen dasar tari adalah gerak, sedangkan elemen yang mendasari sebuah gerak tari adalah A. Ruang, tempo, dan tenaga, B. Waktu, ruang, dan tenaga, C. Tenaga, waktu, dan tempo, D. Ruang, gerak, dan waktu. Jawaban yang benar adalah yang B. Waktu, ruang, dan tenaga. Elemen gerak tari ada 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Untuk opsi A, tempo menyatu elemen waktu. Nah, kemudian untuk opsi C itu ada tempo juga, padahal tempo itu dengan elemen waktu. Sedangkan yang opsi D, gerak bukan merupakan elemen dasar tari. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B.